Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawar Badr Zaman, NIM 236151105, kelas 1C, program studi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ahmad Mahfudli, MPD, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal metodologi studi Islam. Yang pertama, soal agama Islam adalah agama yang sudah sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tetapi mengapa dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis dan normatif? Jawaban saya yang pertama, dengan melalui pendekatan, maka kehadiran agama Islam dapat dipahami oleh manusia sehingga Islam dapat berfungsi sebagai solusi masalah dan aturan yang menyelamatkan manusia. Yang kedua, soal corak keberagaman di setiap kawasan berpenduduk yang beragama Islam itu berbeda-beda dan mempunyai karakteristik yang unik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya, karakteristik tiap ajaran agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikirannya dan pemahaman terhadap Alkitab yang dipelajari sebagai dasarnya dalam beragama. Islam pun mempunyai karakteristik tersendiri berbeda dengan agama lain di dunia. Studi tentang karakteristik ajaran Islam tidaklah mudah karena ruang lingkup permasalahan yang sangat luas mengenai karakteristik ajaran Islam yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sebagainya, karakteristik tersebut dapat kita lihat dalam sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Fungsi mempelajari studi kawasan Islam tersendiri sebagai salah satu cara memahami ajaran Islam. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Oke, yang terakhir, soal nomor 3. Apakah perbedaan antara pendekatan antropologis dan sosiologis? Jelaskan perbedaan tersebut disertai dengan contoh kasus dan solusinya. Jawaban saya untuk soal nomor 3 yaitu pendekatan antropologis merupakan pendekatan yang berkaitan dengan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini, secara kebudayaan perkembangan kebudayaan sangat penting untuk diteliti karena pada perkembangannya kebudayaan dapat berbeda dari waktu ke waktu. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat atau dengan yang lainnya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk salah satu pendekatan dalam memahami agama. Dengan hal itu, maka dapat dipahami antropologi dan sosiologis agama sangat berperan penting dalam kehidupan